Tiba-tiba tubuhmu terasa berat, seakan-akan kamu sedang tidur di bawah selimut tebal yang super empuk. Kamu mau berlama-lama di atas kasur tanpa harus ngelakuin apapun. Tapi untungnya, kamu masih punya kekuatan untuk mengangkat selimut. Saat kamu membuka mata, semuanya terasa aneh. Di sekitarmu ada banyak cahaya biru. Matamu tiba-tiba terasa gatal dan ternyata kamu punya tentakel. Loh, tanganmu kemana? Oke lah, mending kita lewatin aja bagian pas kamu masih kebingungan ngeliat tubuhmu jadi kraken. Setelah hari-harimu dipenuhi dengan kengerian, kepanikan, dan kehebohan, akhirnya kamu bisa tenang. Nah, kira-kira gimana ya rasanya jadi monster laut yang paling nyeremin kayak gini? Selimut tebal tadi sebetulnya adalah tekanan air, dan tekanan air di kedalaman laut sangatlah kuat. Cuma ada sedikit makhluk laut yang bisa bertahan hidup di kedalaman ini. Kalau kamu nyeburin mobil penumpang, mobil itu akan remuk oleh berat air. Tapi ceritanya, kamu lagi jadi kraken, dan kamu lebih kuat dari segala jenis mobil. Tubuhmu gak akan remuk dalam kondisi kayak gini, kulit elastismu yang tebal bisa menahan semua tekanan, dan otot kuatmu bisa membantumu bergerak bebas. Nah, penjelasan soal cahaya biru tadi, di kedalaman laut, sinar mataharinya sangat minim. Posisi atas dan bawah juga sulit dibedain karena pengaruh tekanan air. Tapi untungnya, kamu punya mata besar seperti lensa teleskop yang mampu menangkap cahaya dari permukaan laut. Manusia biasa cuma akan ngelihat kegelapan di kedalaman ini, tapi matamu dilengkapi dengan fitur mirip alat penglihatan malam. Jadi kamu bisa ngelihat cahaya biru. Di kedalaman ini hampir nggak ada apa-apa, yang ada hanyalah kehampaan tak berujung. Kamu bisa ngelihat sejumlah ikan dan beberapa bangkai kapal. Makhluk laut yang ada di sini sangat unik, ada ikan angler dan beragam cumi-cumi transparan. Kalau dipikir-pikir, temanmu di sini hanyalah cumi-cumi raksasa dan kamu jadi ketua gengnya. Jadi kehidupan di bawah sini lumayan monoton. Kalau kamu mau berenang ke atas, pasti bakal lebih seru karena di situ ada banyak makanan. Setelah berenang naik, kamu ngelihat air di sekitarmu jadi lebih bening. Di kedalaman ini, cahaya mataharinya lebih banyak dan akhirnya kamu bisa ketemu sama penghuni laut lain. Penyu, hiu, ubur-ubur, gurita, dan ikan pari langsung kabur saat mereka melihatmu. Tapi ubur-ubur tetap diem tuh. Mereka cuek dengan kedatanganmu. Lalu kamu nyari tempat makan dan ngeliat sekawanan ikan. Mantap, ada makan siang tuh. Nyam, 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 nyam. Setelah makan, kamu tetap di situ sambil nakut-nakutin ikan dan lumba-lumba. Niatnya sih, kamu cuma mau ngisengin mereka. Kamu juga punya cara mantul untuk mengontrol ke-10 tentakelmu. Semua yang kamu rasain saat ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi gimana jadinya ya kalau tanganmu terus membesar? Pasti bakal keren banget. Kamu bisa manjangin tentakelmu sampai seukuran pesawat Boeing. Kamu juga punya pengisap untuk mencengkram apapun sampai mangsamu nggak bisa lolos. Berkat tentakel ini, kamu bisa berenang cepat. Caranya dengan menggerakkan tentakel ke berbagai arah, lalu merapatkannya agar tubuhmu bisa maju. Arus air kuat yang terbentuk akan menghalau ikan ke arah samping. Dari kejauhan, kamu ngelihat paus biru. Ini adalah mamalia terbesar di dunia. Tapi di hadapanmu, ukurannya cuma sebesar anak anjing. Aktivitasmu cuma berenang, makan, nakut-nakutin hewan laut lain, gitu aja terus. Hidupmu mulai ngebosenin, mau sampai kapan kamu begini terus? 100 tahun atau 1000 tahun? Karena pengen seru-seruan, kamu berenang ke atas lagi dan matamu langsung silau oleh cahaya matahari terik. Artinya kamu perlu terbiasa dulu dengan kondisi ini. Air laut terasa tenang dan tak berangin, tiba-tiba di depanmu terlihat titik kecil. Wah, itu kapal nelayan besar dengan layarnya. Akhirnya kamu kedatangan tamu nih. Kamu pengen cepet-cepet ngelihat manusia dan nyeritain kisahmu. Jadi kamu langsung antusias berenang ke arahnya. Tapi bagi manusia, kamu kelihatannya remin. Kamu terjebak di jaring ikan. Untungnya kamu masih bisa merobeknya dan segera naik ke permukaan air. Kru kapal langsung ketakutan saat ngelihat kamu. Mereka berusaha kabur sambil berteriak. Teman-teman, kalian mau kemana? Aku cuma pengen main bareng.
Mereka kelihatan sangat kecil dan nelayan itu mulai ngelemparin tombak dan kapak ke arahmu, tapi kamu nggak ngerasa sakit. Kamu nempelin salah satu tentakelmu di atas dek kapal dan tiba-tiba kayunya hancur lebur. Seluruh bagian kapal itu rapuh banget, mirip kayak cangkang telur. Mending jangan disentuh deh. Saat kamu bermanuver, kapal tadi ikut oleng. Akibatnya, seluruh awak di atas kapal ikut tercebur ke dalam air. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa memakai tentakelmu untuk nyelamatin mereka. Kamu berhasil mengangkat semua nelayan, tapi mereka malah ketakutan. Bahkan ada juga yang langsung pingsan. Kemudian kamu ngebalikin kapal itu ke posisi semula dan naikin para awak ke atas dek. Kamu mendorong kapal itu dan berenang ke daratan. Tapi kali ini kamu nggak mau nunjukin dirimu ke banyak orang yang ada di pantai. Para pelaut yang tadi kamu selamatin pasti bakal bilang mereka udah lolos dari monster raksasa. Banyak orang akan ngomongin sosokmu yang bikin ngeri, tapi nggak ada yang percaya kalau kamu juga nyelamatin mereka. Ngenes banget kan? Kamu balik lagi ke dalam laut untuk beristirahat, tapi suara aneh mengusik tidurmu. Kedengarannya mirip banget kayak suara tetesan air pada keran. Saat ngebuka mata, kamu ngelihat kilatan cahaya samar. Apaan nih? Kamu berenang naik dan segera tahu kalau itu suara badai. Pasti terjangan badai itu lumayan parah. Langit terlihat gelap dan deburan ombak sangat tinggi. Ada kapal besar yang ikut terombang-ambing di tengah ombak. Bentuknya kelihatan asing dan terbuat dari besi. Di atasnya nggak ada layar karena ini adalah jenis kapal kargo modern. Sepertinya kamu udah tertidur selama ratusan tahun. Para awak kapal melihatmu dan mereka segera nyalain suar sinyal. Matamu silau oleh cahaya merah terang dan kamu manjangin tentakelmu, nggak sengaja ngedorong kapal itu sampai terbalik. Ternyata teknologi manusia sudah berkembang pesat saat kamu masih tidur. Terjangan badai semakin kuat, kapal itu mulai oleng ke sisi kiri dan kanan. Kamu memeganginya dengan tentakel, tapi para awak kapal lagi-lagi malah ketakutan. Mereka berteriak-teriak dan kamu langsung paham, monster purba telah keluar dari kedalaman laut dan menyerang kapal mereka. Ngelihat mereka ketakutan, kamu semakin gak nyaman, jadi kamu mulai berenang menjauh untuk ngumpet di dekat dasar laut. Menjadi kraken ternyata gak ada seru-serunya. Kamu cuma bisa ketemu ikan, tapi mereka gak bisa ngomong. Manusia takut sama kamu, dan kamu gak mau mengusik mereka. Hidupmu sangat kesepian, dan akhirnya kamu menyantap makan siangmu dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba ada suara begini nih. Hei Kraken, apa kamu bisa dengar suaraku? Kamu langsung bangun dalam kondisi ketakutan. Itu suara siapa? Jangan-jangan legenda Flying Dutchman beneran ada. Masa hantu bisa ngomong sih? Kraken, kamu pasti bingung kan? Coba deh berenang ke permukaan air. Nanti juga kamu bakal tahu. Beberapa menit kemudian, kamu keluar dari air dan ngeliat kapal terbang besar. Kapal itu terbang beberapa meter di atas air. Tapi orang-orang di dalamnya gak ketakutan saat melihatmu. Mereka malah antusias menatapmu dan memperlihatkan simpati. Seorang pria yang memakai helm aneh kemudian bilang, "Hai, aku bisa ngobrol sama kamu berkat alat telepati ini. Kamu mau mikir apa? Biar nanti aku dengerin." Di abad ke-24 ini, manusia sudah bikin teknologi untuk berkomunikasi dengan hewan laut. Mereka tahu kalau sebagian besar makhluk hidup nggak punya pikiran dan cuma mengikuti insting. Tapi kemudian ada yang bisa mendeteksi aktivitas otak yang berasal dari kedalaman laut. Dan mereka menemukanmu. Ternyata, kamu adalah salah satu makhluk paling cerdas di dunia. Dan orang-orang sangat tertarik untuk berkomunikasi dengan kamu. Kesepian yang kamu rasain selama berabad-abad akhirnya berakhir juga. Makanan di meja-meja di ruang makan kapal pesiar masih kelihatan baru. Semua orang seperti baru saja dijemput dan pergi. Kamu panik dan lari keluar ke geladak utama. Ada banyak selop dan sendal tergeletak, tapi tak ada orang di sekitar. Kamu membungkuk di atas pagar dan melihat kalau kapal pesiarnya masih bergerak. Tak satu pun anggota staf yang kelihatan. Dugaan pertamamu, mungkin mereka semua berkumpul entah di mana dengan alasan tertentu. Jadi kamu berjalan ke ruang kapten.
Kamu melewati koridor panjang dan mirip labirin sebelum sampai di ruang kontrol. Pintu terbuka lebar dan seseorang telah mengatur kapal pada mode cruise control. Beberapa skenario bermain di benakmu. Skenario nomor 1 adalah ketika kamu tidur, semua orang bangun dan memutuskan untuk ngerjain kamu. Jadi mereka pasti sembunyi di suatu tempat di kapal. Saat kamu panik karena tak seorang pun di sekitar, mereka akan muncul entah dari mana dan mengejutkanmu dengan pesta dan kue keren. Skenario kedua yang muncul adalah ketika semua orang menikmati pelayaran, tanpa disengaja kapal memasuki dimensi keempat bersama semua orang, termasuk hewan-hewan di atas kapal. Tapi kenapa kamu mereka tinggalin? Skenario ketiga yang mungkin adalah semua orang menemukan kapal pesiar yang lebih bagus di dekat situ dan memutuskan untuk ninggalin kapal demi kapal yang lebih bagus. Mereka cuma lupa ngasih tahu kamu. Tapi kenapa barang-barangnya mereka tinggalin dan makanannya baru dimakan setengah? Kamu mencoba memahami cara kerja kontrol itu, tapi bagimu itu cuma sekumpulan alat acak dan lampu yang berkedip. Gak ada manual pop-up yang bisa dipelajari, tapi ada wifi yang sangat kencang. Kamu menyalakan laptop dan cepat-cepat mencari apa arti benda-benda ini. Dengan cepat kamu mengerti kapal ini dalam mode aman dan punya sensor otomatis untuk mendeteksi saat perairan jadi terlalu ganas. Kamu membuka media sosial dan mencoba mengontak beberapa orang, tapi ponselmu nggak ada koneksi. Yang berfungsi cuma laptop yang terhubung lewat kabel. Ada radio untuk mengontak daratan, kamu pun coba menghubungi, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba notifikasimu nyala. Kamu melihat foto teman-temanmu yang lagi liburan di rumah, tapi mereka nggak ada di sana. Cuma latar belakang tanpa seorang pun di sana. Semua orang telah menghilang kecuali kamu. Kamu mencoba lagi mengontak seluruh dunia untuk terakhir kalinya, tapi tak seorang pun menjawab. Kamu cek sebagian detail pelayaran dan jadi tahu kalau butuh 11 hari bagi kapal itu untuk sampai dermaga terdekat. Setelah melihat peta, kamu melihat sebuah pulau kecil terpencil yang jauhnya cuma 4 hari perjalanan. Kapal pesiar berlayar dengan kecepatan 20 knot atau 37 km per jam. Sementara itu, kamu menemukan tempat-tempat mewah di kapal. Iklan-iklan di TV hari ini cuma menampilkan latar belakang kapal pesiar kosong tanpa manusia yang bikin kapal kelihatan cukup sunyi. Pada pelayaran 7 hari, sebuah kapal besar butuh lebih dari 4.080 kg selada dan 20.400 kg telur. Umumnya 2.000 steak dan 1.000 kentang panggang dikonsumsi per hari dalam pelayaran dengan lebih dari 1.000 orang. Ada begitu banyak makanan dan bahan makanan yang bisa kamu pakai sampai bertahun-tahun. Kamu sampai di meja resepsionis dan bicara lewat intercom dengan ngasih pengumuman resmi. Halo, halo. Cuma kedengeran suara jangkrik. Oke, kalau ini semacam prank, ini gak lucu tahu. Luar kalian sekarang. Aku mau ke geladak bawah nyari camilan. Kamu menunggu jawabannya, tapi nggak ada yang datang. Kamu memutuskan untuk ke geladak bawah kapal itu. Sebelum turun, kamu melihat ring seluncur es tanpa seorang pun di sana. Kamu memakai sepatu seluncur es dan melakukan sedikit putaran. Rasanya enak, tanpa siapapun yang mengganggu atau ngasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Setelah itu kamu melihat ruang game dan main beberapa game arcade. Kamu memakai koin dari counter dan main sampai berjam-jam. Matahari mulai terbenam, jadi kamu memutuskan untuk minum sesuatu yang segar dan menikmati pemandangan. Kamu duduk di geladak atas yang dikhususkan bagi penumpang VIP dan mengambil ranjang berjemur terbesar untuk berbaring. Keadaan begitu sunyi hingga kamu bisa mendengar bunyi gelombang laut. Kamu tertidur di sana dan bangun esok harinya karena terangnya sinar matahari. Kamu berjalan berkeliling, mencoba mencari kegiatan, mengambil tongkat golf dan mulai mengayun, lalu bikin bola-bola golf jatuh ke laut dan terus main sampai bosan. Kamu sadar kamu telah teralihkan oleh aktivitas itu dan ingin pergi ke geladak bawah kapal. Kamu pun keluar lewat pintu khusus staf dengan kartu pas yang kamu temukan tergeletak. Kamu mulai turun sampai ke bawah, keadaan menjadi lebih gelap. Listrik nggak nyala, jadi kamu mengambil lampu senter dan memeriksa sejumlah ruangan.
Anggota kru biasanya tinggal di kamar bergaya asrama dengan ranjang tingkat bersama. Mereka punya area umum untuk makan jatah staf dan punya akses ke kegiatan rekreasi lain. Dapur yang melayani restoran utama juga berlokasi di area dasar. Semua ruangan tampak sama. Bunyi dari ruangan mesin bising sekali yang bikin ruangan itu jadi seram. Pipa-pipa berdentang dan bunyi letupan muncul dari berbagai tempat. Lampu berkedip-kedip, ada bayangan yang mengikutimu saat kamu bergerak dengan membawa lampu senter yang kamu ambil dari salah satu ruangan. Kamu takut, kamu berseru agar tahu apa ada seseorang di sana. Tapi yang kamu dengar cuma suaramu sendiri yang menggema melalui koridor. Kamu tersesat mencoba mencari jalan kembali ke geladak atas, tapi semua kelihatan sama. Kamu mulai lari dan panik. Sesuatu bikin kamu terpleset dan kehilangan lampu senter. Keadaan sangat gelap. Kamu pun melambai-lambaikan tangan dan mencoba mencari jalan keluar. Tanganmu kamu taruh di dinding dan mencoba bergerak. Terlihat sinar terang di ujung koridor, lalu kamu berjalan ke sana. Akhirnya kamu sampai di salah satu dapur pusat yang banyak makanannya. Ada lusinan kulkas dan seluruh dapur dikhususkan untuk hidangan penutup. Perutmu berbunyi karena lapar. Kamu menyantap sebagian makanan paling eksotik dan berkelas yang harga proporsinya bisa mencapai belasan juta rupiah. Kamu menghabiskan beberapa hari kemudian dengan melahap suguhan lezat, main golf, dan berpesta di lantai dansa. 3 hari kemudian, kamu maksimalkan menikmati sebagian besar hal seru di kapal pesiar itu. Pas berjemur, kamu melihat sebuah pulau di kejauhan. Lalu kamu mengambil teropong dan kelihatan dermaga yang dituju kapal. Kamu cepat-cepat ke ruang kontrol dan melihat peta, kapal butuh 30 menit untuk sampai di sana. Tapi kamu nggak tahu gimana cara menyandarkan kapal pesiar. Akhirnya kamu turunkan jangkar untuk menghentikan kapal, lalu kamu memakai perahu penyelamat untuk mendayung sampai ke pulau. Kamu mengumpulkan sejumlah barang dan makanan dan mendayung. Mungkin ada orang di pulau itu yang bisa bantu kamu. Kamu turun dan mendayung ke pantai. Kamu memasuki kota, tapi kosong. Orang-orang meninggalkan mobil mereka di tengah jalan dalam perjalanan mereka. Kamu pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi nihil. Berbulan-bulan kemudian kamu sudah menjelajahi seluruh pulau dan menyimpan banyak makanan dari kapal pesiar ini. Setelah 5 tahun, kamu telah mengambil kendali pulau itu sepenuhnya dan belajar mengemudi kapal pesiar dengan benar. Kamu belum melihat seorang pun sejak hari di kapal pesiar itu. Semua orang seperti terangkat dan menguap. 10 tahun kemudian, kamu sedang duduk di lokasi menara radio, brewokmu sudah tumbuh panjang dan ladang tanaman memenuhi pulau. Kamu belum menginjakkan kaki di kapal pesiar dalam 3 tahun, tapi tiba-tiba kamu menangkap sinyal kode Morse di radio. Seseorang di daratan sedang coba mengontak kamu. Kamu putuskan untuk kembali ke kapal dan bergerak ke sana. Tiba-tiba ponselmu mendapat notifikasi yang isinya internet akan mati dalam 7 hari. Kamu langsung naruh ponselmu dan nyalain TV. Pemberitahuan, berita terbaru tiba-tiba muncul di layar kaca. Si penyiar membaca ulang informasi yang baru aja kamu dapat melalui pesan. Di video siaran langsungnya, terlihat orang-orang mulai panik di jalanan dan bertindak nekat. Dari jendela apartemenmu, kamu melihat tetanggamu berlarian sambil nenteng ponsel dan laptop mereka. Kamu pun segera turun ke lantai bawah dan mencoba menghindari kerumunan dengan berdiri di lorong sempit. Di belakangmu, mereka mulai heboh merapalkan, "Gak ada internet lagi nih." Tiba-tiba kamu dapat telepon dari nomor tak dikenal yang infoin kalau kamu harus menemui seseorang di lokasi rahasia. Kamu membuka aplikasi peta di ponsel, kemudian menuju ke lokasi tujuanmu dengan mobil. Dari luar, bangunan ini kelihatan terbengkalai, tapi ternyata di dalamnya ada fasilitas berteknologi canggih yang dipenuhi para ilmuwan berbaju hazmat dan jas laboratorium. Rupanya kamu datang tepat waktu sebelum di briefing. Seorang ilmuwan beruban masuk ke ruang presentasi dan mulai memaparkan presentasinya.
Dia bilang saat ini ada lebih dari 4 miliar pengguna internet di seluruh dunia dan World Wide Web terus mengalami crash. Malahan ada lebih dari 74 zettabyte data online yang tersedia di internet. 1 zettabyte aja setara dengan 1 triliun gigabyte. Pokoknya nolnya banyak banget. Dokumen Word berukuran 1 gigabyte memiliki sekitar 65.000 halaman. Jadi kalau 74 triliun gigabyte, angka nolnya udah pasti banyak banget. Coba deh, kalikan angka 4.810.000 dengan 1021 halaman. Selembar kertas A4 aja cuma setebal 0,1 mm. Maka setiap gigabyte-nya akan ada tumpukan kertas setebal 7 meter. Semua hadirin kelihatan ngantuk saat mendengarkan penjelasan ini. Tapi ilmuwan yang memakai jas laboratorium segera bekerja. Dan kamu ditugasi untuk ngebantu nyetak data internet. Kamu pun mengambil posisi di jalur pencetakan bersama dengan ratusan orang lain. Hari pertama, inilah kesempatan pertamamu untuk mengoperasikan mesin cetak. Seisi ruangan dipenuhi dengan printer. Orang-orang di dekatmu terus berjalan ke sana kemari sambil membawa tumpukan kertas dari truk. Kamu mulai nyetak semua informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian beralih ke dokumen penting lainnya, meski kamu sendiri nggak sempat membaca semuanya. Tiap dokumen harus berisi sekitar 8.000 kata. Kamu bekerja dari pagi sampai sore, kemudian ganti shift malam. Waktu istirahatmu cuma boleh digunakan untuk makan siang plus 20 menit stretching dan pergi ke kamar mandi. Semua rekanmu bekerja seperti mesin. TV di belakangmu menyajikan berita soal negara lain yang juga ambil bagian. Di seberang fasilitasmu juga ada tim lain. Mereka mendownload file video dan audio. Setelah jam kerjamu selesai, staf shift malam mulai mengambil alih, sementara kamu langsung absen dan pulang. Kamu tahu kalau seharian ini semua tim di seluruh dunia baru ngerjain sekitar 1% informasi. Karena murung, kamu mencoba melihat sekeliling. Konten kreator sudah nggak boleh lagi bikin konten kecuali sangat mendesak. Setiap hari akan ada banyak sekali informasi sehingga kamu nggak akan sempat download. Hari kedua, kamu ngerjain pencetakan lagi. Semalam kamu nggak bisa tidur nyenyak, sehingga nggak bisa konsentrasi. Orang-orang di sekitarmu juga mengalami hal yang sama. Sesaat sebelum jam makan siang, sejumlah orang mulai pingsan dan langsung dirawat. Banyak orang lain juga mulai bersiaga kalau diperlukan untuk mengambil alih. Kamu masih nyetak sisa dokumen paling penting. Lalu kamu beralih ke data yang berupa artikel, blog, dan sebagainya. Shiftmu telah diperpanjang sampai 2 jam. Sepulang kerja kamu sudah kecapean dan nggak siap menghadapi hari berikutnya. Hari ketiga, saat tiba di kantor, kamu melihat kompleks baru yang dibangun di sebelahnya cuma dalam semalam. Lalu, kamu dipindahin di gedung baru. Tugasmu di sini, nyetak lebih banyak artikel. Shiftmu diperpanjang lagi selama sejam. Kamu dan rekanmu sangat kelelahan bekerja, hingga kesulitan membuka mata. Waktumu tinggal beberapa hari lagi, tapi baru 15% internet yang sudah tercetak. Gedung lain juga mulai dibangun dan nantinya akan dilengkapi dengan lebih banyak printer. Saat ini sudah mendekati waktu tidurmu, tapi kamu masih bekerja. Akhirnya, kru malam mulai mengambil alih pekerjaanmu, tapi mereka nggak membolehkanmu pulang. Jadi kamu harus tetap berada di ruang komunitas. Dengan begini, kamu nggak perlu menghabiskan waktu saat berangkat kerja. Kamu diantar ke ruangan yang akan kamu gunakan bersama 100 orang lainnya. Di situ kamu mencoba memejamkan mata, tapi tetap nggak bisa. Pikiranmu terus gelisah dan matamu terbuka lebar. Hari keempat, kamu terbangun oleh bunyi alarm. Sudah saatnya sarapan kilat. Staf shift malam satu persatu mulai memasuki ruang komunitas mereka. 20 menit kemudian, kamu udah menempati posisimu. Dengan sisa waktu 3 hari, kamu dituntut agar bisa bekerja cepat. Saat melongok keluar jendela, kamu bisa lihat bangunan baru terus bermunculan. Truk pengangkut kertas datang silih berganti, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Bunker rahasia juga telah dibangun di Gurun Sahara, panjangnya sampai berkilo-kilometer, serta mampu menyimpan semua dokumen dan catatan. Masing-masing truk bisa memuat bertonton kertas. Kemudian pesawat akan mengangkut kargo penting ini menuju Gurun Sahara. Makin banyak orang mulai nggak kuat dan ketiduran sambil berdiri.
Proses produksi kian melambat dan bel darurat mulai berdering sehingga orang lain segera bisa ngambil alih. Tapi jumlahnya masih kurang. Banyak orang mulai berimprovisasi dan multitasking. Akibatnya, seluruh sistem jadi kacau balau. Kalau proses produksinya terhenti setengah jam saja, informasi yang nggak akan tercetak bisa langsung numpuk. Kamu memasuki ruangan komunitas untuk beristirahat. Rupanya orang baru mulai bermunculan dan jumlahnya sudah sampai ribuan orang. Hari kelima, kamu balik lagi ke jalur pencetakan dan ngelanjutin pekerjaanmu. Rasanya udah nggak semangat lagi kerja deh. Proses produksi pun makin lambat, padahal cuma tersisa 2 hari lagi. Menurut berita, banyak orang di jalanan masih aja panik. Malahan, sebagian dari mereka juga merekam dirinya sendiri. Tapi percuma aja, karena datanya nggak akan diarsipkan. Setelah semua manusia di bumi bekerja 2 kali lipat sejak hari pertama, 70% dari total internet telah dicetak. Tapi persediaan kertas makin menipis, sehingga produsennya nggak bisa memenuhi permintaan. Di hari terakhir nanti, semua kertas mungkin udah ludes. Hari ke-6, kamu ngerasa sangat tertekan. Rekan-rekanmu mulai gugup. Mereka makin sering bikin kesalahan, sehingga memperlambat proses produksi. Karena terus-terusan nyala selama 6 hari, kebanyakan mesin cetaknya rusak kemudian diganti. Hari ke-7, sampai juga di hari terakhir. Sisa waktumu tinggal beberapa jam lagi. Semalaman kamu nggak bisa tidur. Orang lain di seluruh dunia pun tetap begadang, menunggu dimulainya hitungan mundur. Semua data penting telah dicetak. Yang tersisa tinggal informasi yang nggak begitu penting. Tapi tetap aja, kamu nggak boleh melewatkannya. Kali ini semua kru bekerja ekstra keras lagi. Perusahaan akhirnya nemu solusi untuk memproduksi lebih banyak kertas dalam waktu singkat. 12 jam lagi, matamu telah terpejam dan tubuhmu sangat lemah. Kamu perlu banget istirahat tuh. Perutmu keroncongan dan kepalamu terasa berat. Tim video dan audio telah selesai mendownload dan membackup data. Cuma beberapa negara yang masih nyetak informasi. 1 jam lagi, kamu ngeklik ikon cetak, nyesuaiin jumlah katanya, lalu ngebenerin marginnya. Semuanya kamu lakukan dengan mata tertutup, karena kamu sudah hafal dengan proses ini di luar kepala. Tapi sesekali kamu tersentak bangun, dan nyoba fokus pada pekerjaanmu. Seluruh dunia sedang menyesuaikan diri sebelum internet mati. Sisa data yang belum tercetak cuma ada 0,5%, tapi sisa waktunya tinggal beberapa menit sebelum internet benar-benar mati. Dalam hitungan 3, 2, 1, internet sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang namanya kekacauan, karena para pejalan kaki bisa jalan dengan awas. Mereka kelihatannya bisa menerima situasi ini. Ponsel saat ini cuma bisa dipakai untuk teleponan, ngirim SMS, dan hal simpel lainnya. Kalau mau nyari informasi, mereka perlu pergi ke perpus atau toko buku. Pada 7 hari pertama, ekonomi dunia terjun bebas. Perusahaan harus punya alternatif agar terus beroperasi tanpa internet. Sistem perbankan kolaps karena semua nasabahnya menarik uang dari rekening mereka. Nggak ada lagi berita di sosmed ataupun hashtag yang menggambarkan momen terpenting dalam sejarah. Kamu menghela napas dan kembali pulang untuk menyambut hari pertama tanpa internet. Tahun 2160, tempat Samudra Pasifik, dilepas pantai Jepang. Lautan tampak tenang, setidaknya di permukaan, sementara dasar lautnya sedang terbelah. Boom! Bumi terbuka, magma mengalir keluar. Retakan di dasar laut memicu gempa bumi dan energi yang besar menerpa laut. Kini, gravitasi ikut bermain. Gravitasi menarik air ke bawah dan membuatnya bergerak kian cepat. Tsunami pun terbentuk. Ombak setinggi gedung pencakar langit menerjang Tokyo dengan kecepatan 800 km per jam. Jutaan ton air datang bersamaan. Kalau difoto, hasilnya pasti super indah. Tapi semua tak akan sempat mengagumi amukan alam ini. Tsunami akan menuju Teluk Tokyo. Tsunami ini sampai di pantai dan menerjang bangunan terbesar di dunia, metropolis piramida Tokyo. Tingginya 2 km, alias 5 kali lipat tinggi gedung Empire State. Bayangkan jika populasi seluruh Pulau Bali tinggal dan bekerja di satu gedung. Metropolis piramida Tokyo, MPT, bahkan bisa menampung sampai 750.000 orang sekaligus. Kerennya, bangunan ini tahan terhadap terjangan dan energi tsunami yang menerpa menghilang begitu saja. Kali ini, kemajuan manusia menang melawan alam.
MPT dibangun oleh perusahaan Shimizu yang lahir pada tahun 1804. Piramida ini adalah bangunan paling stabil di dunia. Kalau tidak percaya, silakan aja ke Mesir dan lihat Piramida Agung Giza. Piramida ini bertahan selama 4.500 tahun dan masih berdiri kuat. MPT dibangun di atas air dan terdiri dari 204 piramida berbeda. Bentuknya mirip tumpukan anggur sampai 8 tingkat. Akan tetapi, tiap anggur ini setara ukuran Kasino Vegas. MPT sebenarnya berongga sehingga mampu bertahan dari topan dan tsunami. MPT tidak menahan semua angin dan ombak, melainkan hanya mengalirkan energinya. Robot dan sistem kontrol otomatis mengelola tempat ini. Semua robot berjalan dengan tenaga surya, angin, dan air. Piramida dihubungkan dengan lintasan khusus yang panjangnya mencapai 140 km. Lintasan ini menghubungkan semuanya dan dipelihara oleh AI yang selalu mencari cara tercepat untuk bergerak dari piramida A ke piramida B. MPT jelas adalah kota masa depan, tapi teknologi manusia masih belum siap. Awalnya, para insinyur memasang piramida ini di atas 36 tiang yang semua ditanam ke dasar laut. Saat membangun piramida seukuran ini dari baja dan beton, ada 50 juta ton beban yang menekan bangunan ini sendiri. MPT akan runtuh akibat beratnya sendiri dan tenggelam ke lautan. Bangunan ini butuh material yang 1000 kali lebih ringan dari beton dan lebih kuat dari baja. Jadi, bahan futuristik apa ini? Lihat mobil tua ini? Ini adalah mobil pertama di dunia dengan mesin pembakaran internal. Mobil ini mulai dikendarai pada 1885. Sementara itu, yang satu ini adalah satelit buatan pertama yang diluncurkan manusia ke luar angkasa. Hanya butuh waktu singkat untuk maju dari kereta tanpa kuda pertama ke penerbangan antariksa pertama. Jadi, MPT bukan sekedar angan-angan. Lagi pula, tak ada yang mustahil di dunia ini. Solusinya adalah karbon yang ada di mana-mana. Ini adalah bagian hitam di pensilmu dan berlian di mahkotamu atau cincin atau bor industri. Tapi, bukan karbon biasa yang kita butuhkan. Kita butuh grafena. Grafena adalah tipe karbon yang bisa kita jadikan tabung nano atau nanotube. Grafena lebih tipis dari rambut manusia, tapi 400 kali lebih kuat dari baja. Dan yang terpenting, bobotnya ringan. Nanotube tidak terpengaruh oleh bahan kimia, oksigen, atau air. Sempurna untuk MPT. Atau dengan kata lain, nanotube tak akan berkarat. Shimizu punya rencana membuat pembangkit listrik di bulan, kota bawah laut, mengubah gurun Sahara menjadi oasis besar, dan masih banyak lagi. Tapi bukan cuma mereka yang mau mengubah planet kita. Luas Belanda setara dengan Sumatera Barat dan sekitar 30% diantaranya berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negara mereka dari air, orang Belanda membangun bendungan yang banyak sekali. Tapi itu cuma bentuk pertahanan. Pada tahun 1986, mereka melakukan penyerangan dan merebut tanah dari laut. Bendungan pertamanya sepanjang 30 km. Bisa dibilang, bendungan itu mengubah teluk menjadi danau. Bendungan kedua pun mengakhiri serangan. Setelah 42 tahun bekerja, Belanda membuat provinsi baru sendiri yang besarnya setara 2 kali Jakarta. Manusia telah melakukan hal yang sama di seluruh dunia, seperti di Hong Kong, Filipina, dan Italia. Haha, air, jangan macam-macam ya. Bagaimana dengan pembangunan di atas tanah yang memang sudah tanah? Sebelum misi NASA ke Mars, proyek termahal dalam sejarah adalah pembangunan sistem jalan raya antar negara bagian di Amerika Serikat. Penyelesaiannya memakan sekitar 35 tahun. Jika dikonversi ke nilai tukar sekarang, biayanya sekitar 9 kuadriliun rupiah, nolnya 15. Semua uang ini ditukar 74.000 km jalan. Itu hampir 2 kali mengelilingi bumi. Ada lebih dari 270 juta kendaraan di Amerika Serikat, lebih dari gabungan mobil di Jepang, Brazil, India, dan Jerman. Tapi dalam hal usaha, jalanan Roma jauh lebih keren. Lebih dari 2000 tahun sebelum mobil pertama, bangsa Romawi membangun jaringan jalan besar 80.000 km panjangnya. Mereka menghubungkan Irlandia ke Mesir dan Turki ke Spanyol. Jalanannya lumayan aman dan para pengunjung bisa menginap di penginapan, makan di kafe, atau mengirim surat dari kantor pos terdekat. Hanya sekitar 30% dari permukaan bumi yang berupa daratan. Laut, sungai, dan danau dunia dipenuhi kehidupan, dan mencatat semua yang tinggal di sana sepertinya sangat berat. Tapi 2.700 ilmuwan dari 80 negara memutuskan untuk bekerja sama dalam melakukannya. Biayanya 11 triliun rupiah.
Para ilmuwan menghabiskan 10 tahun untuk mencari spesies lama dan baru. Itu adalah salah satu proyek sains terbesar yang pernah dicoba. Mereka bahkan menemukan sekitar 6.000 spesies ikan, cumi-cumi, dan alga baru. Tembok besar Tiongkok sangatlah panjang, mencapai 21.000 km dan berupa penghalang alami. Panjangnya sekitar 2 kali jarak dari Alaska ke Australia. Mereka membangunnya selama 2000 tahun tanpa truk, bulldozer, dan listrik, cuma kekuatan otot manusia. Tiongkok modern pun tidak mau kalah. Dalam 2 tahun, Tiongkok menggunakan lebih banyak beton untuk membangun dibanding Amerika Serikat selama ini. Jalanan, kota, bandara, semua yang ada di sana sangat besar. Bendungan Tiga Ngarai bisa dibilang tembok besar Tiongkok baru. Panjangnya lebih dari 2,3 km dan tingginya 180 meter. Beton dan baja yang dipakai di sini 3 kali lipatnya bendungan Hoover. Ini adalah struktur beton terbesar di dunia yang menelan sekitar 626 triliun rupiah. Lebih dari 1 juta orang harus angkat kaki dari area yang dipakai untuk bendungan ini. Swiss punya terowongan kereta api terpanjang dan terdalam di dunia. Di bawah pegunungan Alpen yang bersalju, para pembangun menggali terowongan sejauh 56 km. Setiap hari, 200 kereta barang dan penumpang melewatinya. Jumlah bebatuan yang mereka ambil untuk membuat terowongan hampir sama dengan 5 piramida agung. Semua ini menghabiskan 200 triliun rupiah. Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia, tapi kini mereka sedang membangun salah satu kota paling modern. Luasnya akan seukuran Singapura dan dihuni 6 juta orang beruntung. Akan ada apartemen, gedung pemerintahan, tempat hiburan, dan bahkan gedung opera. Oh, ada juga taman yang akan membuat taman safari terlihat seperti halaman belakang rumah biasa. Begitu selesai, ini akan menjadi ibu kota baru Mesir. Tapi untuk apa? Pada tahun 2050, Kairo akan dihuni sekitar 40 juta orang. Sepertinya, satu kota baru malah belum cukup. Penerbangan pertama ke bulan memakan biaya sekitar 4 kuadriliun rupiah jika menggunakan nilai tukar sekarang. Tapi SpaceX tidak membiarkan biaya menghalangi perjalanan mereka. Perusahaan ini berencana membangun koloni di Mars dengan populasi 1 juta penduduk pada tahun 2050. Mereka mengklaim, begitu program dimulai, kita bisa membeli tiket ke Mars hanya dengan 1,6 miliar rupiah. Tapi proyek sains terbesar yang pernah ada tentu saja Stasiun Luar Angkasa Internasional. Beratnya setara Boeing 747 dan melintasi luar angkasa dengan kecepatan 30.000 km per jam atau sekitar 8 km per detik. Stasiun ini mengorbit bumi 16 kali per hari dan biayanya tidak murah. Untungnya, sejumlah negara patungan membiayainya. Tapi ini pasti layanan kamar termahal di seluruh galaksi. Biayanya sekitar 170 juta rupiah untuk mengirim sebotol air dari bumi ke stasiun luar angkasa. Hey, kalau harganya semahal ini, air putihnya bisa ditukar es teh aja nggak? Di kakimu terdapat sekitar 7.000 ujung saraf supersensitif yang menjaga tubuh tetap tegak dan seimbang. Semua saraf ini terus-menerus mengirim sinyal menuju otak dan memerlukan lebih banyak energi daripada saraf di bagian tubuh lain. Makanya, kalau kakimu terlalu ditekan saat suhunya berubah atau kebetulan menginjak benda tajam seperti Lego, rasanya akan lebih nyut-nyutan daripada di ghosting pacar. Oh. Keping Lego tersusun dari 3 bahan polimer plastik yang membuatnya kuat dan tahan banting. Lalu, gimana ya caranya bikin Lego jadi penyok? Kamu perlu minta bantuan kuda besar untuk menginjaknya atau menindihnya dengan piano. Tapi hati-hati loh, kalau kamu menginjaknya dengan menumpukan seluruh berat badan di permukaannya yang keras, rasain sendiri akibatnya. Sensasi sakitnya akan langsung masuk ke sejumlah simpul saraf yang pastinya semakin memperparah situasi. Mungkin gak akan terlalu nyut-nyutan ya kalau kamu nginjeknya di atas permadani lembut. Tapi sama aja. Atas insiden ini, produsen Lego jadi sedih dan kasihan dengan para konsumennya. Sehingga dibuatlah sandal anti-Lego. Bagian belakangnya terbuka agar mudah dipakai di kedua kaki dan bagian dalamnya punya banyak lapisan untuk meredam rasa sakit saat kaki pemakainya menginjak batu besar sekalipun. Sandal edisi terbatas ini cuma diproduksi sebanyak 1.500 pasang dan diberikan kepada penggemar Lego secara acak. Kakimu pasti pernah terantuk benda keras kan? Dan kamu pasti paham rasanya.
Saat jari kakimu tersandung, permukaannya yang tak seberapa itu terpaksa harus beradu dengan benturan keras. Di situ banyak terdapat ujung saraf yang cuma terlindungi oleh lapisan lemak tipis. Sinyal rasa sakit ini langsung dikirim ke otak. Mekanisme seperti ini sangat membantu menyelamatkan nenek moyang kita sebelum ada antibiotik. Mereka jadi ekstra hati-hati dalam mengambil langkah biar terhindar dari rasa sakit. Dan akhirnya mereka juga bisa meloloskan diri dari banyak hal yang gak diinginkan. Para peneliti belum bisa menjelaskan alasan sebagian orang lebih geli dari orang lain. Ada yang mengiranya karena faktor genetik atau kepekaan kulit. Seringnya, kita akan merasa lebih geli di area tubuh yang paling rentan, seperti perut dan tenggorokan. Mekanisme alami ini bisa digunakan untuk menghalau pengganggu. Saat menua, sedih, atau marah, kebanyakan dari kita jadi kurang responsif terhadap geli. Saat seseorang di dekatmu menguap, kamu juga akan menguap, sama seperti saat kamu meniru ucapan dan gestur orang lain. Refleks primitif termantul ini dimiliki oleh manusia, simpanse, dan anjing. Menurut hasil penelitian, menguap bisa menular sebagai tanda empati dan keterikatan. Udah, biarin aja. Semakin kamu lawan, malah semakin kuat keinginanmu untuk menguap. Rasanya plong banget ya kalau kita habis bersin. Saat bersin, tubuh membuang banyak tensi dengan melepaskan hormon bahagia, yaitu endorfin. Sejumlah aktivitas seperti mencabut alis, berolahraga, dan berjemur di bawah matahari bisa membuatmu bersin. Tapi saat tidur, kamu nggak bisa bersin karena saraf bersinmu juga beristirahat. Kita perlu bersin untuk membersihkan hidung dari bakteri dan zat pengganggu, serta menjaga keseimbangan kadar lendir. Kadang, sekali bersin saja belum cukup loh. Belum lagi, suaranya perlu menggelegar. Ada kalanya juga, kamu perlu bersin sampai berulang-ulang. Mekanisme merinding juga terdapat pada beberapa hewan. Saat ia kedinginan atau takut, bulunya akan berdiri. Bulu ini akan menjadi tebal untuk menghangatkan badan, sekaligus membuatnya terlihat lebih besar. Dibanding hewan, bulu tubuhmu jauh lebih sedikit, sehingga fitur ini jarang kamu gunakan. Meski begitu, di situasi yang sama, kamu juga akan merinding. Begitupun saat emosimu mulai meluap-luap. Otot kecil di bawah kulitmu akan berkontraksi, bulu tubuhmu berdiri, dan area di sekitarnya juga akan menonjol. Kamu akan kelelahan setelah lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari membuat cairan tubuhmu lebih cepat terbuang dan suhumu juga cepat naik. Tubuh dan jantung harus bekerja ekstra untuk menstabilkan suhu dan mengirimkan cairan vital ke semua organ. Terik matahari juga menurunkan level hormon tidurmu. Saat kamu berada di tempat yang lebih gelap, hormon ini akan kembali naik. Nah, apa kamu mau tetap aktif setelah seharian berjemur di pantai? Pakai saja lampu yang nyalanya terang di seisi kamarmu. Kamu akan lebih bahagia saat berpelukan dan berpegangan tangan karena tubuhmu melepaskan hormon bahagia. Hormon ini bisa memperbaiki mood, mengurangi stres, dan memperbaiki sistem imun. Cuma dengan melihat gambar orang berpelukan pun bisa memberikan efek yang sama loh. Karena evolusi, kulit kita akan keriput setelah beberapa saat terkena air. Dulu, nenek moyang kita perlu cengkraman kuat untuk memegang benda basah dan kering. Kulit mereka kemudian beradaptasi membentuk keriput, mirip cabang-cabang sungai kecil. Aliran kecil di permukaan kulitmu menyatu menjadi saluran yang lebih besar, lalu mengalir menuju pusatnya. Air di jemarimu akan terbuang setelah beberapa lama. Gerakan mengulet yang kamu lakukan setelah bangun tidur merupakan instingmu untuk membangunkan otot. Semalam suntuk, ototmu telah kehilangan kekuatan dan mengulet akan mengalirkan cairan tulang belakang ke posisi semula. Mengulet juga membantu mengembalikan jantungmu ke mode normalnya setelah semalaman bekerja lebih lambat. Kucing dan anjing juga mengulet karena alasan yang sama. Kamu akan lebih cepat tidur kalau suhu kamarmu lebih dingin, karena hawa dingin akan mengirim sinyal ke tubuh sudah waktunya tidur. Tubuhmu perlu melepaskan panas saat kamu tidur untuk menghemat energi sekaligus menstabilkan suhumu sepanjang malam. Udara dingin juga membuat tidurmu lelap serta meningkatkan metabolismemu. Saat bangun dari posisi tiduran atau duduk, matamu pernah berkunang-kunang ya? Itu karena tekanan darahmu tiba-tiba turun. Akibatnya, fungsi otak jadi terganggu selama beberapa saat dan kamu juga bisa mengalaminya setelah mengucek mata atau bersin. Saat berbicara, kamu mendengar bunyi luar sekaligus bunyi di pita suaramu. Fungsi suara di dalam otakmu menurunkan suara serta menambahkan bassnya. Rekaman suaramu akan terdengar lebih melengking dan aneh karena frekuensi rendahnya hilang.
Karena itulah, kebanyakan orang kurang suka mendengarkan suaranya sendiri. Ekspektasinya terlalu tinggi ya. Kita juga cenderung nggak menyukai foto kita sendiri. Penyebabnya faktor kebiasaan aja sih. Makin sering melihat sesuatu, tentu kita akan makin kesengsem. Saat kita bercermin, bayangan yang terlihat juga terbalik. Jadinya kamu kurang terbiasa melihat gambar yang sebenarnya dan kurang menyukainya. Kamu akan mudah marah saat lapar ketika kadar glukosamu turun. Glukosa berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak di dalam makanan. Setelah beberapa saat, otak akan mengirim sinyal SOS. Tanpa glukosa, fungsi otak akan terganggu. Keduanya bisa muncul bersamaan juga karena rasa lapar dan marah dipicu oleh gen yang sama. Jumlah gen ini harus seimbang agar kamu tetap kenyang dan senang. Di tulang sikumu terdapat saraf yang berasal dari leher sampai lengan. Saraf ini sangat terlindung, kecuali di bagian siku yang cuma tertutup oleh kulit dan lemak. Nah, sekarang kamu tahu kan, saat sikumu kepentok, sakitnya bukan main. Sarafnya terbentur dan sakitnya bisa terasa sampai lengan bawah, tangan, dan jemari. Senang yang kamu rasakan saat memainkan bubble wrap berasal dari evolusi. Nenek moyang kita telah menggunakan sebagian besar waktunya untuk menghindari dari predator. Tapi sekarang, kita kebanyakan duduk. Otot kita banyak yang tegang karena jarang digerakkan. Nah, salah satu cara untuk melepaskan ketegangan ini, ya dengan mencet-mencetin bubble wrap. Stres akan berkurang dan hormon bahagia juga terlepas. Seperti gerakan kecil lain, memencet bubble wrap juga meningkatkan fokus dan membantu mengingat pelajaran. Telingamu sangat sensitif terhadap bunyi bernada tinggi, bahkan dengan susunan telinga yang sedemikian rupa, bunyi yang kamu dengar akan lebih keras. Kamu pasti nggak suka kan kalau mendengar bunyi goresan kapur di papan tulis? Ditambah lagi, kalau kamu melihat sumber bunyinya secara langsung. Kalau ada yang bilang bunyi itu berasal dari suara gitar listrik, kemungkinan kamu akan menolerirnya. Jadi, faktor kebiasaan juga ngaruh loh. Kakimu akan kebas atau mati rasa setelah kamu kelamaan bersila, berlutut, dan bersimpuh. Atau bisa juga karena celana, kaos kaki, atau sepatumu terlalu ketat. Reaksi ini normal kok, karena kamu terlalu menekan saraf dan membatasi aliran darah di tubuhmu. Coba deh berdiri dan gerakan kakimu sebentar. Kalau malamnya kurang tidur, pagi harinya suaramu akan serak, pita suaramu kurang beristirahat dan agak bengkak tuh pasti. Atau udara di kamarmu terlalu kering. Kalau sesaat sebelum tidur kamu masih makan juga, tubuhmu harus mencernanya saat kamu tidur. Asam lambung bisa menyebar ke organ yang kurang pas dan akibatnya bisa mengganggu pita suaramu. Yap, ada es di segala penjuru, sejauh mata memandang. Hamparan putih menutupi pintu masuk gua, tempat kamu dan sekelompok penghuni tinggal. Semua orang mengelilingi api unggun sambil mencoba menghangatkan tubuh dan menceritakan berapa banyak salju yang mereka lihat tempo hari. Yang lain bermain kucing-kucingan, melempar ranting, apapun yang dilakukan orang untuk seru-seruan 300.000 tahun yang lalu. Kamu salah satu Homo sapiens paling awal yang ada di bumi. Ada juga yang tidur atau sekedar mengistirahatkan mata. Di sekeliling gua, kamu hanya bisa mendengar gemuruh perut seperti hewan liar yang mengintai. Kamu mengintip keluar mulut gua dan melihat badai telah berlalu. Waktunya mengambil alat dan pergi berkelompok. Di hutan belantara, kamu menemukan beri yang tertutup salju. Tumbuhan yang mungkin bisa dimakan, tapi itu tidak cukup untuk memberi makan kelompokmu. Ini zaman es dan tidak ada banyak tumbuhan. Salah satu temanmu menemukan jejak kaki besar di salju. Perburuan dimulai. Kamu tidak tahu apa itu, tapi itu seharusnya cukup untuk makan semua orang selama beberapa hari. Saat kamu semakin masuk ke hutan yang tertutup salju, kamu mendengar geraman di belakangmu. Kamu berharap itu perutmu, tapi kamu melihat ke belakang dan tiba-tiba pingsan. Zaman es adalah zaman saat lapisan besar es menutupi segalanya, mengubah bumi secara permanen. Zaman ini menjadi sebagian penyebab meningkat dan menurunnya permukaan laut, juga tata letak benua saat ini. Bayangkan lapisan es tebal yang membentang di Kanada, Skandinavia, Rusia, dan bahkan Amerika Selatan sekarang. Itu menyebabkan permukaan laut berubah drastis dan suhu di seluruh dunia merosot tajam. Dan zaman es bukan hanya sekali loh ya, ada banyak.
para ilmuwan berkata ada 5 zaman es besar sepanjang sejarah yang berlangsung selama jutaan tahun. Kita pun sedang hidup di salah satunya sekarang. Tenang, jangan panik. Bukan berarti kita akan tidur di samping api unggun untuk menghangatkan tubuh setelah keluar seharian mencari mamut berbulu. Dan tidak akan ada badai es geologis besar yang membekukan semuanya. Zaman es memiliki masa lebih hangat yang datang dan pergi yang bertahan selama puluhan ribu tahun. Faktanya, miliaran tahun lalu bumi adalah bola salju raksasa tanpa kehidupan. Dan matahari pada saat itu juga hanyalah bola api kecil yang menggemaskan. Panasnya tidak cukup untuk melelehkan es itu. Tapi seiring matahari semakin besar dan panas, es bumi perlahan meleleh, menyisakan bola hijau dan biru yang kita tempati sekarang. Kita hidup di zaman es keempat yang telah berlangsung selama 2,6 juta tahun terakhir dan masih tetap berlangsung. Ada beberapa hewan yang berkembang di zaman es terbaru ini seperti paus dan hiu. Hewan-hewan ini sudah berabad-abad ada di puncak rantai makanan. Di bawah mereka ada anjing laut, jenis-jenis ikan tertentu, berang-berang, sampai ke plankton mungil. Di permukaan dingin, mamalia harus memiliki bulu tebal dan kasar untuk tetap hangat. Mamut kuno, badak, dan bison dikenal memiliki bulu tebal dan mereka keren. Mereka hewan herbivora yang memakan semak kecil serta rumput apapun yang bisa mereka temukan. Tapi beberapa tahun lalu, suhu mulai meningkat dan sebagian besar hewan ini menjadi punah. Hewan yang bertahan berevolusi menjadi gajah, kuda Nil, dan badak yang kita lihat sekarang. Kamu sadar dan menemukan dirimu berhadapan dengan makhluk yang mirip bobcat, tapi dia jauh lebih besar dan lebih berbulu. Itu adalah Smilodon, versi besar dari kucing bergigi tajam dengan wajah bengis. Ukurannya hampir sama dengan singa jantan dan punya 2 taring depan yang membuatku berpikir 2 kali sebelum keluar dari gua. Mereka kelihatan menyeramkan, tapi menurut para ilmuwan, gigitan mereka tidak sekuat harimau atau singa sekarang. Yang membuat mereka tangguh adalah kaki depan besar mereka, yang digunakan untuk bergulat dengan siapapun yang membuat mereka marah. Saat berkelompok, mereka bahkan bisa melumpuhkan mamut. Bagaimanapun, kamu tentu tidak mau bangun di samping kucing ini. Dia menatapmu siap untuk menerkam. Tapi kamu dan teman-temanmu tetap tenang dan mundur teratur. Kamu dapat ide untuk melempar batu agar perhatiannya teralihkan. Lalu, kabur. Sekarang ini manusia hampir mustahil mengalahkan kecepatan lari singa atau harimau. Tapi manusia zaman dulu jauh lebih bugar. Begitu terlepas dari bahaya, semua orang lanjut mencari makanan. Hari mulai gelap, tapi kamu belum menemukan apapun untuk dibawa ke gua. Tiba-tiba kamu mencium bau sesuatu terbakar. Di kejauhan kamu melihat asap tipis mengepul. Permukiman lain, kamu dan teman-temanmu saling menatap dan mendekati asap itu dengan hati-hati. Homo sapiens pertama ada sekitar 200.000 atau 300.000 tahun lalu. Tapi sejarah manusia tidak muncul tiba-tiba. 7 juta tahun lalu, beberapa dari kita memutuskan menyerah. Kita meninggalkan leluhur simpanse kita di hutan dan mulai melakukan aktivitas sendiri. Dan itu tidak terjadi sekali saja. Jutaan tahun berikutnya ada sekitar 20 spesies manusia berbeda. Beberapa adalah leluhur kita, beberapa yang lain merupakan ranting dari cabang yang berbeda. Ada yang kecil dan ada juga yang lebih baik dalam beradaptasi dengan cuaca panas atau dingin. Tak lama kemudian, kamu melihat sekelompok Neanderthal memasak daging sambil mengasah peralatan mereka. Neanderthal adalah makhluk pertama yang bermigrasi ke Eropa. Para ilmuwan percaya mereka ada antara 40.000 sampai 400.000 tahun lalu. Mereka menempati semua area antara Eropa dan Asia saat Homo sapiens, yaitu kita, masih berada di Afrika. Kamu memasuki perkemahan mereka dan langsung melihat perbedaan. Mereka kekar dan terlihat agak berbeda. Tapi ada juga beberapa kesamaan seperti gigi rata untuk mengunyah dan menggerogoti, juga tengkorak besar untuk otak besar mereka. Mereka bahkan memakai baju sepertimu. Menurut arkeolog, mereka tinggal di naungan dan membuat peralatan dari batu, kayu, dan tulang. Mereka menyambutmu dan mengajakmu berkeliling. Kini kamu resmi bertemu spesies manusia lain. Mereka mengajakmu ke dalam gua dan menunjukkan beberapa lukisan gua mereka. Mereka adalah seniman pertama pada masanya.
Banyak galeri mereka masih ada sampai sekarang, seperti yang ada di gua di Spanyol. Kamu tahu gaya mereka, lukisan rusa minimalis dan cetakan tangan besar. Mereka juga mencoba membuat perhiasan seperti kalung dari cakar elang dan taring hewan. Mereka juga mungkin yang pertama memanfaatkan kekuatan api. Entah mereka menemukannya saat petir menyambar pohon atau saat salah satu dari mereka menjatuhkan batu ke atas batu lain sehingga menimbulkan percikan. Kita tidak tahu, tapi mereka bisa menyalakan dan menggunakan api untuk menghangatkan tubuh, memasak makanan, melihat dalam gelap, dan melindungi diri. Setelah berkeliling, kamu duduk-duduk di dekat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Mereka bahkan menawarimu baju tambahan untuk perjalanan pulang, mantel bulu mamut yang kasar dan tebal. Andai kalian bisa mengobrol, itu pasti luar biasa. Tapi hari sudah semakin gelap dan kamu harus kembali ke kelompokmu. Kamu berpamitan dan berterima kasih kepada mereka karena telah mengajarimu menggambar rusa dan karena telah memberi makanan. Zaman es penting untuk perkembangan Homo sapiens modern. Karena cuaca dingin ekstrim dan kondisi kejam lain, mereka harus beradaptasi untuk bertahan hidup, berpikir sangat cerdas dan inovatif. Mereka mengembangkan alat canggih dan bahkan menggunakan jarum tulang untuk menjahit pakaian hangat. Mereka mungkin yang pertama mengadakan acara peragaan busana. Saat iklim mulai memanas, mereka mengembangkan teknik bertani untuk bertahan hidup dan sebagian besar bermukim di dekat air seperti sungai atau danau, sementara yang lain memilih bermukim di dekat pantai dan laut. Mereka, maksudku kita, bahkan yang pertama mendomestikasi hewan. Lalu, beberapa ratus ribu tahun kemudian, disinilah kita. Dwarf Lantern Shark. Namanya mirip pahlawan super ya. Dia adalah hiu terkecil di dunia. Ukurannya cuma setelapak tanganmu, dan dia bisa bersinar dalam gelap. Wah, beneran punya kekuatan super nih. Gurita cincin biru. Gurita paling cantik di dunia. Tapi, warna cerah pada hewan biasanya menunjukkan hewan itu berbisa. Penangkal racun gurita ini belum ditemukan, meski ukuran gurita mungil ini cuma sebesar remote TV. Sarcastic Fringe Head. Meski ukurannya cuma 30 cm, ikan ini bisa memakan mangsa yang jauh lebih besar. Rahangnya bisa terbuka seperti dinosaurus. Sarcastic Fringe Head diketahui pernah berusaha menelan gurita. Duh, kenapa nggak akur aja sih? Lionfish merah. Ikan indah ini punya nafsu makan yang besar. Dia mampu memakan ikan yang ukurannya 2/3 tubuhnya. Dia pun menyembunyikan jarum di siripnya dan mengandung racun kuat. Surgeonfish bergaris. Dia punya duri setajam pisau bedah di siripnya. Bukan untuk membedah, melainkan untuk berburu. Dan gak kayak dokter, pisau bedahnya berisi racun. Dragonfish hitam. Ini adalah satu-satunya ikan yang dapat menghasilkan cahaya inframerah berkat klorofil di matanya. Dia cuma hidup pada kedalaman 2000 meter. Dan kamu cuma bisa mencapai kedalaman itu naik kapal selam khusus. Ikan batu. Jagonya kamuflase ini biasanya berada di dasar laut dan berpura-pura menjadi batu. Turis sering tak sengaja menginjaknya, dan jarum-jarum tajam di punggungnya dapat dengan mudah menembus sol keras sepatu bot sekalipun. Viperfish. Ikan seukuran lengan ini punya ukuran gigi terbesar di dunia jika dibandingkan dengan kepalanya. Tapi, kamu agak mustahil bertemu dengannya karena dia hidup di kedalaman 4000 meter. Lamprey. Dia adalah parasit yang menempel pada makhluk lain dan hidup menumpang. Tapi lamprey 10 kali lebih besar dibanding lintah pada umumnya. Mega piranha. Ikan paling agresif di dunia seukuran anjing Doberman. Dalam kurang dari 1 menit, kawanan piranha bisa melahap sapi utuh tanpa sisa. Beruntung bagi kita, Mega piranha sudah punah 8 juta tahun lalu. Pacu hitam. Ikan besar ini tampak biasa, tapi semua berubah saat mulutnya dibuka. Dia punya gigi mirip manusia, dan pacu hitam terkaya juga punya gigi emas. Haha, cuma bercanda ya. Payara. Ikan penghuni air tawar yang paling berbahaya. Dia bisa menelan mangsa setengah ukurannya. Bahkan piranha takut sama monster ini. Anglerfish. Dia punya alat pancing di kepalanya. Umpannya memikat ikan kecil ke mulut sang pemburu ini.
Slender Snipe Eel. Dia super panjang dan fleksibel berkat jumlah ruas tulang belakangnya. Totalnya 750. Sebagai perbandingan, kita cuma punya 33 sampai 34 vertebra. Barakuda. Rahangnya mirip hiu putih besar, tapi senjata utamanya adalah kecepatan. Dengan kecepatan 46 km per jam, dia mampu mengalahkan perenang olimpiade manapun. Ikan matahari. Ini adalah ikan seukuran orang dewasa dan merupakan ikan bertulang sejati paling berat di dunia. Meski pecinta damai, syukurlah dia terkadang merusak bagian bawah perahu nelayan kecil. Hiu berjumbai. Panjangnya memungkinkan dia menjadi pemain basket terkenal. Dia berburu menggunakan strategi ular. Hiu ini menekuk tubuhnya lalu melesat lurus ke depan. Dan dia punya 300 gigi. Semoga dia nggak lupa sikat gigi. Belut listrik. Senjata utamanya adalah organ-organ listriknya yang dapat mengeluarkan daya 4 kali lipat dibanding stop kontak di rumah-rumah. Sengatan belut listrik dapat dengan mudah membuat kuda dewasa pingsan. Ubur-ubur kotak. Dia nggak cuma melayang mengikuti ombak di dekat pantai layaknya ubur-ubur biasa loh. Ubur-ubur kotak sangat cepat dan bahkan bisa mengejar kecepatan renang kita. Dan sengatannya berbahaya. Meski nggak suka memulai perkelahian, ubur-ubur kotak selalu siap membela diri. Hiu goblin. Ujung moncongnya mirip pedang panjang, dan rahangnya bisa memanjang sampai ke ujung moncong. Dia adalah salah satu hiu paling menakutkan di dunia, meski warnanya pink lembut. Buaya air asin. Buaya paling ganas di dunia. Juga salah satu yang terbesar, yakni mencapai 6 meter. Mereka tidak takut pada manusia dan menganggap kita sebagai makanan. Hei, kakiku jangan dicemilin dong. Hiu putih besar, penghuni lautan yang paling terkenal. Hiu putih besar pernah menggigit menembus lambung kapal pesiar. Perahu itu tenggelam, tapi untungnya tidak ada yang terluka atau dimakan. Hiu Greenland. Dia salah satu penghuni air yang paling berumur panjang. Mereka punya metabolisme yang sangat lambat dan dapat hidup sampai 300 tahun. Sebagai perbandingan, manusia tertua cuma berumur 122 tahun. Oarfish raksasa. Panjang ikan ini setara anaconda raksasa dan memegang gelar sebagai ikan bertulang sejati terbesar di dunia. Ikan parimanta. Makhluk ini mungkin kelihatan selalu tersenyum, tapi dia selalu siap memburumu tanpa ragu. Diameternya bisa mencapai 5 meter dan punya duri super tajam yang berisi neurotoksin. Waduh. Paus orca. Kecepatan renangnya bisa setara mobil dan ukurannya bisa sebesar minivan. Mereka adalah satu-satunya pemburu laut yang bisa melompat ke pantai untuk menyergap mangsanya di sana. Dunkleotus. Ukurannya setara limusin. Meski tidak punya gigi, dia punya pelat bertulang yang menjadikan gigitannya adalah salah satu gigitan terkuat di antara makhluk laut. Cameroceras. Ini adalah kerang kuno raksasa, tapi 90% dari seluruh tubuhnya adalah cangkang kerucut. Dia berat sehingga tidak mampu bergerak cepat. Tapi Cameroceras lebih sering rebahan di dasar laut, menunggu ikan kecil berenang. Kronosaurus. Dia mirip buaya, tapi beberapa kali lebih besar. Ada tulang dinosaurus di dalam sisa-sisa fosil salah satu Kronosaurus. Jadi, mereka nggak cuma berburu di laut, tapi juga di darat. Helicoprion. Salah satu dari sedikit spesies yang bertahan dari tragedi kepunahan Trias. Semua berkat kecerdasan tinggi dan alat pertempurannya yang kuat, yakni rahang bundar berbentuk gergaji di mulutnya. Elasmosaurus. Bentuknya menyerupai jerapah, tapi 2 kali lebih besar. Dan mereka adalah penjelajah laut. Mereka menelan batu kecil untuk menggiling makanan. Ada 300 batu dari seluruh dunia yang ditemukan di sisa-sisa salah satunya. Cumi-cumi kolosal. Beratnya setara 2 beruang kutub dan panjangnya 5 kali manusia. Mereka super langka, tapi masih ada di perairan dingin planet kita. Paus bungkuk.
Seperti paus biasa, mereka makan plankton dan ikan kecil dengan mulut mereka yang seperti jaring besar. Mereka menggunakan ekor raksasanya untuk menghempaskan kawanan ikan. Mosasaurus. Pelafalan bahasa Latinku lumayan bagus kan? Kurang ya? Oke lah. Ukuran Mosasaurus sebesar gerbong kereta dan dia adalah rajanya laut 66 juta tahun lalu. Rahang dan tengkoraknya mirip ular, dan dia bisa menelan mangsanya utuh-utuh. Kita masih bisa menemukan kerabatnya sekarang, yakni kadal monitor alias biawak. Mereka memonitor kemana kamu pergi. Nggak deng. Leviathan Melville. Dia punya gigi terbesar yang pernah diketahui, yaitu sebesar setengah tanganmu. Dan penampilan mereka menyerupai gabungan antara paus orca dan paus sperma. Litsiktis. Ukurannya lebih besar daripada bus sekolah, tapi dia bukan pemburu. Ukurannya yang besar mencegahnya berenang cepat, jadi mereka lebih sering makan plankton. Megalodon. Makhluk laut kuno yang paling terkenal. Dia lebih berat daripada tank atau bahkan sebuah rumah kecil. Ada yang mengira mereka masih tinggal di perairan laut dalam, tapi tentu itu tidak benar. Basilosaurus. Nenek moyang raksasa dari paus modern. Mereka punya tungkai bawah yang besar. Mungkin karena dulunya mereka adalah makhluk darat, tapi dalam perjalanan evolusi, mereka secara bertahap pindah ke air. Cachalot. Agak mirip nama permen coklat ya. Ukurannya hampir selapangan basket. Berat otaknya mencapai 7 kg alias 7 kali lipat berat otak manusia. Pausei. Jadi ingat saya sapi, besok pesan ah. Paus ini adalah salah satu perenang terbaik dari semua paus. Pausei bisa melaju 50 km per jam dan menyelam lebih dalam dari ketinggian gedung Empire State. Sastasaurus. Meski sisa-sisa monster ini hanya berupa tulang, perhitungan mengatakan ukurannya setara lapangan tenis atau truk trailer. Paus biru. Mamalia terbesar yang ada di planet kita. Jantungnya saja seberat sepeda motor besar dan nadinya selebar panci besar. Mereka juga bisa bernyanyi loh. Ubur-ubur surai singa. Ubur-ubur terbesar di dunia. Dia punya tudung selebar 2 meter dan tentakel sepanjang gedung 10 lantai. Meski mereka tidak berbahaya sama sekali, manusia masih bisa tersangkut di tentakelnya seperti terperangkap jaring. Ubur-ubur Portugis. Meski kepalanya sangat kecil, sama seperti ubur-ubur biasa, panjang tentakelnya setengah lapangan sepak bola, dan mereka berbisa. Ubur-ubur ini melumpuhkan ikan dan apapun yang dia tangkap, bahkan manusia. Jadi, ingat, jauh-jauh ya. Kamu dan teman-temanmu mau jalan bareng sambil menikmati makanan lezat. Tak lupa juga ditemani dengan musik paling nikmat. Wow, mantul. Setelah sampai, kamu langsung menyapa mereka. Tapi tiba-tiba salah satu temanmu nyeletuk. Aku gak suka bajumu. Sama sepertimu, dia kelihatan kaget. Kok gaya rambutmu jelek banget? Tanyamu. Tanganmu langsung refleks menutup mulut. Tapi percuma, kalimat itu sudah meluncur keluar. Kok kamu bisa bilang gitu sih? Kemudian Adinda bilang kalau dia sebetulnya ogah datang karena kongkow kalian pasti bakal ngebosenin banget. Tiba-tiba kamu membuat pengakuan kalau kamu cuma datang supaya bisa lihat dia, karena kamu naksir dia. Suasananya tiba-tiba berubah jadi canggung. Weekend ini kok tiba-tiba jadi salah satu momen tercanggungku ya? Ucapmu ke pelayan yang datang menawari air minum lagi. Semua yang muncul di benakmu seketika terlontar keluar melalui mulutmu. Teman-temanmu juga sepemikiran. Kalian akhirnya sepakat untuk diam saja agar nggak terjadi hal konyol lainnya. Sambil menyusuri jalan, kamu mulai mengingat-ingat lagi kejadian yang kamu alami. Orang-orang di sekitarmu kelihatan bersemangat. Ada cowok gempal, berjenggot lebat, dan berjaket kulit, sedang ngobrol keras melalui telepon. Dia bilang warna favoritnya pink, dan dia pengen banget jadi tukang kebun. Dia juga mengaku kalau dia nggak suka naik motor. Sesaat kemudian, wajahnya memerah. Lalu, dia bilang ke lawan bicaranya kalau obrolannya tadi nggak serius. Akhirnya, dia menutup telepon dan langsung tancap gas.
Cewek di depanmu menghentikan taksi yang lewat sambil bilang, "Uang saya cuma 50.000, bisa antar saya?" tanyanya. "Oke, tapi saya agak ngantuk. Bosen banget nih jadi sopir taksi terus." Dia menutup mulutnya, tapi sudah terlanjur terucap. "Hariku super duper indah," seru cowok di seberang jalan. Dia senyum-senyum sendiri sambil pakai headphone. Pasti belum nyadar kalau dia baru saja teriak-teriak. Kamu nanya jam ke wanita yang lewat di bawah balkon rumahmu. "Saya nggak sempat ngeluarin HP buat lihat jam," ucapnya, tapi segera minta maaf. Kok mereka jadi jujur banget gini sih? Konsep bohong dan memendam pemikiran liar sepertinya telah lenyap. Saat berpapasan dengan tetanggamu di lift, kamu langsung bilang, musik rock yang dia mainkan tiap malam cuma bikin berisik dan sakit kuping. Dia membalas, "Sepatumu selalu dekil." Setelah sampai rumah, kamu langsung mengecas ponsel dan nonton berita. Pembawa beritanya menyampaikan ramalan cuaca dan reaksi di tubuhnya setelah dia sarapan. Rupanya dia menyantap burrito yang telah disimpan di kulkasnya selama sebulan. Badai akan menerjang selatan kota dan sambaran petir terus bergelora di dalam perut. Kemudian siaran terputus. Itu tadi cuma masalah teknis. Ponselmu berdering, rupanya manajer bankmu menelepon. Dia mau menawarkan pinjaman halu. Iya, dia bilang begitu. Dia pengennya kamu nggak akan bisa membayar tagihannya agar bank bisa terus mendapatkan bunga. Kemungkinan kamu akan bangkrut, dan dia bisa dapat bonus akhir tahun. Percakapan kalian berubah jadi hening, disusul dengan nafas kaget dan teriakan. Lalu dia menutup telepon. Aneh deh. Beberapa saat kemudian, kamu mulai menyusun rencana besar. Kamu mau membombardir temanmu dengan banyak pertanyaan untuk mencari tahu pendapat jujur mereka tentang kamu. Kamu memang nggak takut berkata jujur sih, tapi mendengarnya langsung dari teman-temanmu tentu akan lebih menarik. Meski begitu, nyari teman ngobrol ternyata sulit. Jalanan terasa lebih lengang dari biasanya. Orang-orang enggan keluar rumah, lantaran takut menjelek-jelekan orang lain langsung di hadapannya. Ada juga yang memang malu, dan yang sebagian lagi takut kehilangan teman mereka. Di dunia baru ini, tiap orang bisa tahu isi hati orang lain. Industri hiburan terus terpuruk. Perusahaan video game nggak bisa menutup-nutupi lagi jenis produk yang mereka kembangkan. Kalau ada gangguan, CEO-nya langsung mengumumkan ke publik. Nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Saham pun ikut terjun bebas. Saat kamu nonton trailer teaser game baru, grafis dan musiknya bagus, tapi alur ceritanya sangat rumit. Lalu tiba-tiba, sejumlah penulis kode bilang kalau game ini akan jauh lebih jelek setelah ada di pasaran. Ngapain repot-repot beli kan? Industri film juga sama saja. Produser dan pemain nggak bisa mempromosikan film baru mereka kalau mereka sendiri nggak menyukai hasil karyanya. Banyak orang nggak mau melakukan wawancara live dan jumpa pers. Mau gimana lagi? Filmnya jelas nggak akan meledak di pasaran lah kalau semua aktornya bilang kualitas film tersebut jelek. Banyak seleb mulai mengungkapkan isi kepala mereka yang sebenarnya, dan pastinya berakhir buruk. Kita nggak cuma menyuarakan isi hati kita dengan lisan, tapi juga dengan tulisan. Kamu mulai unfollow dan memblokir temanmu di sosmed. Kamu juga bilang kalau kamu follow mereka biar kamu lebih ngetop aja. Banyak orang mulai mengunci akunnya biar nggak sembarangan di-tag atau di-mention orang lain. Toko online juga mulai lebih jujur dalam menuliskan deskripsi dan ulasan produknya. Calon pembeli jadi sangat terbantu, dan kamu bisa sepenuhnya mempercayai mereka. Tombol like pun mengalami perubahan besar. Kamu nggak bisa asal nge-like semua foto temanmu, tapi kamu perlu benar-benar menyukai foto itu. Kalau enggak, jarimu akan tiba-tiba menulis komentar. Banyak orang juga mulai menghapus foto profilnya. Ekonomi global jadi nggak stabil. Pemegang saham dan CEO takut diwawancara. Harganya juga berantakan. Lalu solusinya apa? Diam aja dan nggak usah kebanyakan mikir. Bank dan perusahaan asuransi di seluruh dunia tutup. Penipu menjadi kelimpungan karena nggak bisa membohongi orang lain lagi. Lucu juga melihatnya. Saat melamar pekerjaan baru, kamu nggak bisa memperbagus CV-mu lagi. Tapi untungnya, perusahaan sudah memperingatkan dulu soal kerja lembur dan kopi nggak enak yang ada di mesin pembuat kopi di pantry. Para sahabat saling bertengkar, pasangan putus, dan hubungan bersama orang terdekat jadi jauh lebih tegang. Saat diundang ke pesta yang kurang diminati,
kamu nggak perlu pusing-pusing lagi nyari alasan. Tinggal bilang aja, nggak tertarik. Nggak cuma itu aja, kamu bisa jujur ke orang lain sekaligus ke dirimu sendiri. Selang beberapa minggu, ada perubahan lagi. Awalnya, kamu tersinggung saat seseorang mengungkapkan isi pikirannya di hadapanmu. Tapi kamu mulai nyadar kalau sikapmu sangat konyol. Memangnya kenapa kalau ada yang nggak suka sama kamu? Terserah aja. Kamu memang akan kehilangan sejumlah teman. Tapi kamu juga dapat teman baru. Teman sejati yang akan selalu suportif dan jujur. Tiap kali ngomong belak-belakan, beban berat seolah terangkat dari bahu. Orang lain juga makin baik kepadamu. Rasanya memang masih agak aneh, tapi mereka jadi lebih gampang dalam mengatasi masalah, bukan cuma mengabaikannya. Mereka mulai menanggapi kebenaran dengan cara baru. Kamu ingat nggak, saat kamu perlu bilang ada sisa makanan yang nyangkut di gigi seseorang? Sebagian memang akan tersinggung, tapi sekarang mereka malah berterima kasih karena kamu sudah jujur. Mereka yang terikat dalam hubungan jadi jauh lebih bahagia. Ngobrol dan berterus terang bisa merekatkan hubungan, sehingga hal menarik lainnya juga terjadi. Saat menyukai rambut atau baju seseorang, kamu tinggal bilang aja. Mereka juga jujur, jadi nggak ada lagi yang menganggapmu aneh. Dan kejujuran ini membuat manusia lebih sehat. Karena kita semua lebih santai dan percaya diri. Masalah kesehatan yang disebabkan stres mulai menghilang. Manusia juga sudah jauh-jauh dari rasa malas. Karena kamu nggak bisa lagi bohong soal kerjaanmu di depan bos. Kamu mulai bekerja lebih keras. Kalau nggak mau, mending resign aja lah. Semuanya jadi jauh lebih simpel. Musik pun terdengar lebih indah. Para seniman makin banyak menciptakan lagu yang lebih jujur dan berani, sehingga lebih mendekatkan mereka ke pendengarnya. Sutradara, vlogger, dan produser mulai membuat konten sesuai minat. Film jadi lebih berani, provokatif, dan sulit ditebak. Kalau kamu pengen nonton film action super keren, kamu akan benar-benar tahu kualitasnya, bahkan sebelum menontonnya. Dunia yang indah. Kamu bangun di rumahmu dan mengeluarkan payung. Sekarang hari Sabtu dan ini saatnya bersih-bersih. Kamu meraih tombol ajaib dan piring-piring kotor, perabot, dinding, lantai, bahkan pakaian di dalam lemari jadi bersih cemerlang. Kamu tidak ada acara hari itu, jadi kamu rebahan di sofa bebas debu dengan buku favoritmu. Pemandangan sains fiksi ini adalah kenyataan sehari-hari bagi Francis Gabe selama puluhan tahun. Dia tidak bersih-bersih rumah sama sekali. Dia pun tidak menyewa orang untuk bersih-bersih, tapi rumahnya tetap bersih sempurna. Francis lahir pada tahun 1915 di Idaho. Ayahnya, Frederick, adalah seorang arsitek dan kontraktor bangunan. Keluarga itu harus sering berpindah-pindah karena pekerjaan sang ayah, dan Francis bersekolah di 18 sekolah dasar. Dia bilang dia dilahirkan sebagai orang luar biasa, dan di sekolah semua bergerak terlalu lambat baginya. Gadis itu suka ditemani ayahnya dan rekan-rekan kerja sang ayah. Dia melihat dan mempelajari keterampilan mereka. Francis lulus dari SMA Politeknik Perempuan di Portland pada usia 16 tahun. Tahun berikutnya, dia menikah. Di akhir 1970-an, dia bercerai dan menjadi ibu tunggal dengan 2 anak. Dia selalu menganggap pekerjaan rumah sebagai pekerjaan tanpa akhir yang menyusahkan. Suatu hari, dia melihat selai buah ara meluncur menuruni dinding. Francis menjadi sangat marah sehingga memutuskan untuk mengakhiri semua ini selamanya. Dia mengeluarkan selang kebun, membersihkan selai, dan mulai mendesain rumah yang bisa bersih sendiri. Dia menghabiskan lebih dari 1 dekade dan ribuan dolar tabungannya untuk mengubah rumahnya di Oregon menjadi mesin cuci raksasa dari lantai sampai plafon. Sampai tahun 1984, semuanya selesai. Francis menerima paten resmi Amerika Serikat untuk konstruksi bangunan bersih sendirinya. Konstruksi itu terdiri dari 68 alat terpisah yang membuat semua kegiatan bersih-bersih sepenuhnya otomatis. Di setiap ruangan ada alat penyiram di plafonnya. Francis akan memakai jas hujan, mengeluarkan payung, dan menekan tombol untuk mengaktifkan penyiram. Penyiram menyemprotkan sabun dan air dalam gerakan memutar, lalu semuanya dibilas. Udara hangat masuk melalui ventilasi untuk mengeringkan semuanya, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, dinding, lantai, kamar mandi, toilet, dan bak mandi semuanya bersih dan kering.
Lantainya ditutup berlapis-lapis pernis kayu kapal dan agak miring ke arah dinding. Ada semacam selokan di tepi tiap ruangan. Air dari penyiram tidak dibuang sebagai limbah, melainkan dialirkan dari rumah ke rumah anjing agar anjing bisa sekalian mandi. Perabot yang tidak perlu dicuci ditutup dengan kotak akrilik bening yang terbuat dari resin. Buku-buku bersampul tahan air, kertas-kertas disegel dalam kotak plastik, dan gambar-gambar di dinding termasuk surat paten diberi kotak kaca agar tetap aman. Selubung menutup ranjang agar spray tetap kering, dan Francis juga menciptakan kain anti air sendiri untuk pelapis perabot. Lemari juga bisa membuat peralatan makan bersih sendiri. Pakaian akan digantung dalam kabinet, dicuci dan dikeringkan, lalu ditarik ke dalam lemari dengan rantai. Tentu semua soket listrik ditutup dengan aman, tidak ada karpet atau tirai, penimbun debu tidak diperbolehkan. Terkadang pipa meledak dan air menyembur ke segala arah. Tapi secara keseluruhan, sistem ini berjalan lancar selama sekitar 20 tahun. Francis menginginkan lebih banyak rumah bersih sendiri dan bahkan bangunan kantor, rumah sakit, dan desa-desa bersih sendiri di seluruh dunia. Idenya adalah membantu para ibu tunggal dan para wanita yang sudah jenuh bersih-bersih, serta orang yang tidak bisa bersih-bersih karena masalah kesehatan. Dia berkeliling Amerika Serikat untuk memberikan ceramah tentang temuannya dan menunjukkan model desainnya. Dia pun masuk koran dan stasiun TV, tapi ide itu tidak pernah terwujudkan. Hingga tahun 2002, dia tidak lagi bisa membiayai rumah itu dan memperbarui patennya. Maka, masa berlaku hak paten itu habis. Francis membuka rumahnya untuk tur agar dia mendapat uang, tapi itu tidak cukup. Keadaan ini dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi mengubah rumah yang dulu paling bersih itu menjadi konstruksi yang berantakan. Pada tahun 2009, wanita itu pindah ke Panti Vreda. Rumah itu dijual beberapa tahun kemudian kepada pemilik baru yang sekarang harus bersih-bersih sendiri. Banyak orang mencemooh ide itu dan revolusi rumah yang bersih sendiri tidak pernah terjadi. Tapi, para arsitek dan kontraktor masa kini mengakui bahwa ide itu berguna dan pantas diwujudkan. Di tahun 1998, saat komputer menjamur dan menyita perhatian, seseorang menemukan dan mematenkan ide cemerlang tentang dispenser permen motivasi. Alat ini dilengkapi sensor optik yang dihubungkan dengan layar. Sensor itu mengawasi semua aktivitasmu dan memberi hadiah permen setelah kamu mengirim email pekerjaan dan menyelesaikan makalah penting yang panjang. Makin banyak pekerjaan yang kamu selesaikan, makin banyak pula permen yang kamu dapat. Kantong mirip Seabox untuk membawa pensil, ponsel, lip balm, dan barang-barang kecil lain di pergelangan tanganmu dipatenkan pada tahun 2001. Kalau kamu tidak suka menyapu daun-daun gugur, mungkin kamu akan suka solusi unik yang digambarkan penemunya cocok dengan gerakan tubuh seseorang. Celana pengumpul daun punya tabung fleksibel yang dipasang pada kaki celana dan sebuah jaring yang dipasang di antara keduanya untuk mengumpulkan daun saat kamu berjalan. Kamu bisa dengan mudah membuang tumpukan daun itu kemudian. Helm rumah kaca didesain untuk mendekatkan alam kepada warga kota besar. Kamu mengenakan kubah anti kabut yang menutup sendiri di kepala, dilengkapi dengan berbagai tanaman kecil di rak-rak terpasang. Saat kamu mengeluarkan napas, tanaman itu mengurus zat buangan dan memberimu oksigen murni. Helm itu dilengkapi dengan sistem intercom yang memungkinkan kamu berkomunikasi dengan orang-orang di luar kubahmu. Kalau kamu punya anak bul tapi nggak sempat untuk memberinya perhatian fisik tanpa henti seperti yang diinginkan, pasti kamu akan senang dengan alat pengelus hewan peliharaan otomatis. Alat ini punya tangan mekanik yang cocok untuk kucing dan anjing dan memainkan nada menenangkan. Alat ini aktif saat si Heli atau Meong berada dalam jangkauan sensor gerak. Telinga anabul bisa saja masuk ke piring makannya dan membuat makanan berceceran, kan? Pada tahun 1980, ada yang berusaha mengatasinya dan mematenkan pelindung telinga hewan ringan yang bisa diatur dan mudah dipakai. Alat ini didesain khusus untuk hewan peliharaan, terutama anjing yang bertelinga panjang agar telinganya tidak terkena makanan. Mereka juga menyarankan untuk menghias alat itu pada kesempatan khusus. Masker wajah anti makan juga ditemukan saat itu bagi mereka yang harus melalui hari-harinya di dekat makanan karena alasan profesional. Para koki, juru masak, dan staf restoran lain yang menangani makanan bisa mengenakan dan menguncinya dengan gembok kecil. Bernapas dan berbicara masih mungkin, tapi masker ini sangat menyulitkan makan. Yang terpenting adalah jangan sampai kehilangan kuncinya atau kamu terpaksa diet selamanya.
Celana kereta luncur dilengkapi dengan tempat duduk untuk meluncur menuruni bukit, juga tali kaki serta pinggang agar terpasang dengan aman. Alat ini dikonfigurasikan untuk mengikuti bentuk tubuh manusia. Untuk menghentikan kereta luncur ketika sampai di tujuan, kamu harus melipat bagian bawah ke atas dan berjalan sambil berpura-pura tidak menaiki celanamu sendiri. Alat latihan kepala ditemukan pada tahun 1923 untuk melancarkan peredaran darah. 2 orang menggigit pelat logam dengan gigi mereka. Pelat itu dihubungkan dengan pegas. Saat kedua orang itu menarik pelat, mereka akan melakukan semacam tarik tambang untuk kepala. Seseorang menemukan ide brilian arloji yang bisa memberitahumu berapa lama sisa hidupmu dalam tahun, bulan, dan menit. Perkiraan harapan hidup itu didasarkan pada beberapa metode statistik dan faktor kesehatan pribadi pemiliknya. Arloji itu dilengkapi mikroprosesor untuk menyimpan data dan beberapa tombol serta saklar untuk menyetel ulang data itu. Pakaian penampil hewan peliharaan akan menjadi pilihan pas bagi yang tidak bisa meninggalkan tuanya di rumah sendiri. Ini adalah rompi atau ikat pinggang dengan banyak saluran berbentuk tabung yang memutari badan pemilik. Seluruh konstruksinya transparan, ada bilik-bilik kecil tempat memberi makan dan mengeluarkan hewan itu. Ada juga alat pengumpul tip otomatis yang terdiri dari sebuah tangan palsu dan kotak uang yang dipakai di pinggangmu. Jika uang yang dimasukkan seseorang ke dalam tabung penghubung sepertinya tidak cukup, akan muncul tulisan "bukan obral". Sepatu laut ditemukan pada tahun 1960-an, dibuat untuk berjalan di atas air. Pembuatnya memakai baling-baling kaki itik dan butuh keseimbangan yang baik dari pemakainya agar tetap mengapung. Malam-malam begini, kamu masih berlarian di tengah hutan. Saking ngebutnya, cheetah pun gak bisa mengejarmu. Padahal sudah sejam lebih kamu menguras energi. Tapi tubuhmu gak kelelahan maupun kedinginan. Di dekat akar pohon terdengar suara tikus mencari tempat berlindung. Aroma alam menyeruak masuk ke rongga hidung. Penglihatan malammu mendeteksi burung yang terbang di angkasa. Berbulan-bulan tanpa makan dan minum gak jadi masalah. Kamu juga bisa berenang bebas di dalam air sesukamu. Beginilah kehidupan di dunia paralel. Dan idealnya memang begitu, agar organisme di sini selalu siap sedia saat menghadapi segala situasi di alam liar. Di dunia kita, kondisinya justru lebih rumit. Dibandingkan dengan manusia purba, tubuh kita nggak begitu kuat. Kita bertahan hidup dengan beradaptasi dan mengubah lingkungan sekitar. Nah, kamu tahulah ya, gigi kita ada 32, dan saat tanggal nggak akan ada penggantinya. Tapi, di zaman modern ini, makanan kita lebih lembut dan bernutrisi. Jadi nggak perlu berlama-lama untuk mengunyahnya. Pola makan seperti ini bikin rahang mengecil dan otak makin besar. Akibatnya, nggak ada celah lagi untuk menumbuhkan 4 gigi yang terdekat dengan sendi rahang. Keempat gigi ini disebut gigi bungsu. Kemungkinan suatu hari nanti gigi kita cuma ada 28. Saat ini pun, 35% manusia sudah nggak punya gigi bungsu. Makhluk hidup yang berdagu hanyalah manusia. Bentuknya berupa tonjolan di sepanjang tepi bawah tulang rahang. Gorila dan simpanse cuma punya tulang rahang yang miring ke dalam. Menurut antropolog, dagu dihasilkan dari pengecilan wajah manusia. Mungkin dulunya, dagu dipakai untuk menopang rahang dan membuatnya lebih kokoh. Jutaan tahun kemudian, ukuran wajah makin kecil tapi masih berdagu. Coba deh taruh lenganmu di atas permukaan datar. Satukan jari manis dan jempolmu. Saat menekuk pergelangan tangan, kamu akan bisa melihat palmaris longus. 15% manusia nggak punya otot ini lagi. Fungsinya sudah nggak ada lagi dan nggak ngefek bagi kekuatan cengkeraman kita. Jutaan tahun lalu manusia purba menggunakan otot ini untuk memudahkan mereka saat memanjat pohon. Tapi manusia modern nggak punya keterampilan ini. Anjing, kuda, monyet, dan banyak hewan lain bisa menggerakkan telinganya untuk mempertajam pendengaran dan saling berkomunikasi. Leher kita panjang dan fleksibel, jadi nggak perlu menggerakkan telinga saat mendengar. Tapi, 20% manusia modern punya kemampuan ini loh. 10% dari kita juga punya tuberkel Darwin di bagian telinga. Manusia purba bertelinga lancip mirip telinga makaka modern. Di dalamnya terdapat benjolan kecil. Saat mengerami telur, penguin kaisar berpuasa selama 115 hari, sedangkan kalajengking bisa menahan lapar hingga setahun full. Manusia nggak punya punuk penyimpan lemak seperti unta, dan kita nggak bisa berhibernasi seperti beruang. Nenek moyang kita harus bangun setiap pagi untuk mencari makan. Tentu hal ini sulit dilakukan, apalagi zaman dulu gak ada supermarket ya kan? Mereka harus masuk ke tengah hutan atau berlari di padang luas untuk berburu.
Otak kita punya sekitar 100 miliar sel saraf yang selalu aktif. Karenanya, kita punya ingatan tajam dan bisa berbicara. Keduanya sangat penting agar kita bisa bertahan hidup. Meski begitu, otak besar punya kelemahan. Untuk mengaktifkan sel saraf, diperlukan banyak bahan bakar. Otak kita cuma seberat 2,5% dari total bobot kita, tapi memerlukan 20% dari total energi. Setelah 2 jam bermain catur, seorang Grandmaster bisa membakar 560 kalori. Petenis pro juga menghabiskan energi yang sama setelah bermain selama 1 jam. Otak besar bikin fisik kita lebih lemah. Simpanse pun jauh lebih kuat dari kita loh. Kita memang perlu otak yang lebih besar untuk bernegosiasi dan bekerja sama. Tapi tubuh kita semakin lemah dan kita pun lebih suka berlama-lama rebahan santuy di sofa. Di posisi ini kita lebih nyaman untuk mikir. Nenek moyang kita merasa lebih terancam saat malam hari. Makanya tiap kali kamu tidur di tempat baru, otak kirimu akan lebih siaga daripada otak kanan. Reaksi ini disebut first night effect atau efek malam pertama. Reaksi ini juga dirasakan oleh nenek moyang kita saat mengantisipasi bahaya dalam gelap 40-60 juta tahun yang lalu. Sejak lahir, kita takut digigit ular dan laba-laba. Rupanya, kedua hewan ini menjadi ancaman utama bagi nenek moyang kita. Antropolog menyatakan mereka baru mulai menjadi pelari 2 juta tahun yang lalu. Bahu yang lebar lebih memudahkan ayunan lengan dan menjaga keseimbangan. Ligamen khusus memanjang dari tulang belakang menuju belakang kepala. Fungsinya untuk menstabilkan kepala saat berlari. Otot gluteus kita nggak begitu kuat. Fungsinya cuma akan berjalan maksimal saat kita berlari. Tubuh kita nggak akan kepanasan karena cuma ditumbuhi bulu tipis. Di dalamnya juga ada 3 juta kelenjar keringat. Meski jago lari, kemampuan kita masih kalah dengan manusia purba. Dalam lari jarak dekat pun kita kalah loh dengan simpanse. Apalagi lawan cheetah. Kecepatan larinya 112 km per jam. Kebanyakan hewan darat memang jago dalam lari jarak dekat dan cuma kuat berlari selama 10-15 menit. Tapi manusia telah beradaptasi agar bisa berlari jarak jauh. Berjalan dengan 2 kaki membantu nenek moyang kita mengatasi banyak masalah. Tangan mereka bisa dipakai untuk membawa makanan dan berkakas. 2 kaki dan punggung yang lurus membuat perawakan mereka terlihat lebih besar dan garang. Saat berdiri, mereka akan langsung melihat Smilodon yang mengintai di balik semak tinggi di dataran atau sabana Afrika. Berat badanmu ditopang oleh 2 kaki, dan saat berjalan kamu juga bisa tersandung, lalu jatuh dan terluka. Lalu, kenapa ya kita perlu jari kaki? Tentunya bukan untuk dibenturkan ke kaki meja. Jari kaki membantu nenek moyang kita berpegangan di dahan pohon saat mereka mencari makan. Kamu pernah bayangin nggak, kakimu bisa kamu pakai untuk ngetik, ngegambar, atau masak? Pasti seru ya, tapi bukan itu fungsinya. Meski begitu, kaki kita tetap fleksibel kok. Mungkin kaki kita perlu dipasang tapak kuda ya. Menurutmu gimana? Alas kaki kita bisa lebih awet tuh, jadi nggak perlu gonta-ganti sepatu kan? Tapi sayangnya, kaki kita nggak sekuat itu. Di tiap kaki terdapat 26 tulang. Semua tulang ini nggak bikin gerak kita lebih aman. Nonton film kurang afdol kan ya tanpa ditemani popcorn? Untuk melewatkan 2 jam nontonmu, kamu mulai menikmati popcornmu. Tapi tiba-tiba kamu malah tersedak, batuk, dan air mata yang keluar gak juga berhenti. Mamalia yang bisa tersedak makanan hanyalah manusia. Kita nggak bisa makan dan bernafas secara bersamaan karena struktur saluran vokal kita dirancang begitu. Laring berada di bawah agar kita bisa ngomong. Tapi saat kita lagi nggak mengunyah makanan, reaksi spontan saat merinding, bergidik, atau bulu roma meremang, kulit kita dipenuhi benjolan kecil. Penyebabnya karena kedinginan atau ketakutan. Manusia purba berbulu lebat. Saat ketakutan, folikel rambut mereka akan berdiri, sehingga tubuh mereka terlihat besar dan garang bagi hewan buas. Reaksi alami ini juga bisa menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Tubuh manusia modern gak berbulu panjang dan lebat. Nah, makanya saat nonton film horor atau lupa pakai jaket pas lagi dingin, kamu akan merinding. Beruang, landak, kelelawar, beberapa spesies kura-kura, ikan, dan serangga sama-sama berhibernasi. Ilmuwan menyatakan manusia purba juga bisa berhibernasi. Di sebuah gua yang ada di utara Spanyol, mereka menemukan tulang fosil manusia purba. Menurut analisis mereka, 500.000 tahun yang lalu, manusia purba bisa berhibernasi selama berbulan-bulan, sama seperti beruang. Karena kemampuan ini, mereka bisa bertahan di zaman es. Wah, bisa hemat makan ya kalau punya kemampuan ini.
Mata kita bisa melihat debu di angkasa dan gunung yang menjulang di cakrawala. Kita melihat dunia ini dalam warna dan pastinya bisa membedakan wajah masing-masing orang. Saat malam, penglihatan kita cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Tapi tetap aja sih, dalam gelap penglihatan kita nggak begitu tajam. Mata kita nggak seawas Tarsius. Primata ini cuma seukuran bola bisbol dan bisa melihat jelas dalam gelap. Mau nangkap kumbang yang berterbangan di tengah hutan saat malam hari? Bisa banget, tapi bola matanya itu loh super gede. Malahan hampir memenuhi seluruh mukanya. Memangnya kamu mau punya mata seaneh itu? Kalau aku sih ogah.